Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia dengan Miss Nailah ya. Nah, karena tema 3.5 hari ini tentang cuaca, jadi Miss Nailah akan mengajarkan tentang jenis-jenis cuaca. Nah, pertama, di sini Miss sudah buatkan peta konsep tentang cuaca. Nanti tugas kalian adalah membuat peta konsep ini yang sudah Miss tulis di ini ya, ditulis di buku seperti ini di buku di buku gambar atau di kertas A4 ya. Ini intinya dari cuaca itu. Yang pertama, cuaca itu dibagi ada menjadi berapa ya? 1, 2, 3, 4. Ada 4 jenis cuaca, yaitu cuaca cerah, cuaca mendung, cuaca hujan, dan cuaca berawan. Nah, lalu di masing-masing ini ada pengertiannya. Pengertian cuaca cerah, pengertiannya yaitu keadaan di mana langit terang, tidak berawan, dan cahaya matahari bersinar terang. Nah, saat cuaca cerah ya, keadaannya tidak ada awannya, ya, cerah, matahari aja panas kalau bahasa ininya ya. Nah, kalau berawan, pengertiannya yaitu suatu keadaan di mana sinar matahari tertutup oleh awan yang sudah memiliki kandungan uap air. Nah, kalau berawan, mataharinya ngumpet, ya, tertutup awan. Nah, seperti ini gambarnya. Lalu mendung, oh, mataharinya udah hilang ini. Kalau mendung, kumpulan awan yang mengandung hujan. Nah, berarti kalau mendung itu udah siap-siap mau turun hujan. Nah, lalu hujan adalah air yang turun dari langit. Hujan jatuh ke bumi karena awan terisi penuh dengan embun yang menjadi air. Nah, ini nih, di sini nih udah penuh sama air, siap-siap turun hujan. Nah, musim kita kali ini tuh itu musim apa sih? Yaitu musim hujan. Di Indonesia dibagi menjadi 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Ya. Nah, musim hujan biasanya ada juga ditandai dengan adanya petir atau kilat, ya. Terus kita lihat dari aktivitas kalau saat hujan. Nah, Miss ini dari sini dulu ya. Kalau saat keadaannya menjadi apa ya? Kalau cerah, keadaannya cerah. Kita bisa ngapain kalau cuaca cerah itu? Kita bisa bantu ibu nyuci baju, jemur kasur, terus makanan yang bisa kita makan saat cuaca cerah panas yaitu apa? Minum es teh, minum es buah, ya. Nah, kalau saat cuaca cerah, makanannya saat cuaca cerah biasanya cocok dengan apa aja? Ya, yang pasti yang bisa menyegarkan badan. Nah, kalau cuaca cerah beda dengan cuaca hujan. Kalau cuaca hujan kita aktivitasnya di dalam rumah terus ya, karena hujan di luar ya. Makanan yang cocok saat cuaca hujan itu misalnya apa? Berarti yang bisa menghangatkan tubuh kita. Misalnya minum teh anget atau makan yang hangat-hangat, misalnya makan mie rebus atau bundanya buat cemilan kayak pisang goreng ya. Ini saat cuaca hujan biasanya cocok dengan makanan-makanan yang hangat. Lalu kalau cuaca berawan, aktivitasnya yang bagus untuk kita itu apa sih? Berawan itu berarti enak, sejuk, ya, tidak terlalu panas dan tidak hujan. Nah, kita biasanya kalau cuaca berawan enaknya kita bermain di luar rumah, main sama teman-teman, main lompat tali atau main apa aja terserah kalian, ya. Ini cocok untuk aktivitas kita di luar rumah, yaitu misalnya bantu ibu mau pergi ke pasar atau mau berjualan. Nah, ini cocok saat cuaca berawan. Lalu mendung, kalau mendung kita harus siap-siap, berarti sebentar lagi akan turun hujan. Kalau mendung berarti kita harus, yang tadinya kita jemur baju, harus buru-buru angkat bajunya, ya. Terus saat cuaca mendung juga kita harus langsung ke dalam rumah karena kita siap-siap akan turun hujan, ya. Nah, ini tentang cuacanya. Akibat hujan deras. Nah, akibat
Akibatnya apa? Kalau ada yang suka buang sampah sembarangan, buang sampah di sungai, buang sampah di selokan, apa penyebabnya? Ya, penyebabnya adalah bisa terjadi banjir. Nah, siapa yang pernah ngerasain rumahnya kebanjiran terus tiba-tiba banyak sampah-sampah di depan rumahnya, sekitar rumahnya? Itu berarti di situ lingkungannya masih ada orang yang belum bertanggung jawab untuk membuang sampah pada tempatnya, ya. Terus kalau di daerah pegunungan, apalagi kalau pohonnya nggak ada ditebangin, bisa menyebabkan longsor. Berbahaya banget, ya. Biasanya di daerah pegunungan, perbukitan itu rawan longsor kalau hujannya deras. Lalu pengaruh cuaca terhadap kehidupan manusia. Nah, seperti yang tadi sudah Miss katakan, saat cuaca cerah kita cocok untuk aktivitasnya menjemur baju, ya, atau misalnya kalau pagi-pagi kan belum terlalu panas, ayah ibunya bisa berangkat ke kantor atau ibunya mau pergi ke pasar, nah itu cocok ya aktivitasnya. Kalau cerah bisa aktivitasnya di dalam rumah atau di luar rumah. Kalau hujan, hanya aktivitasnya yang bisa kita lakukan adalah di dalam rumah. Lalu cuaca mendung, kita harus siap-siap karena sebentar lagi akan turun hujan. Nah, cuaca berawan adalah cuaca yang paling enak dan paling cocok untuk kalian bermain. Suka bermain kan? Nah, di sini ada cerita. Sebentar ya. Cerita tentang Naomi, si awan. Nah, Naomi awan baik hati. Kan bisa baca ceritanya si Naomi tentang awan baik hati. Kok baik hati, dia kayak marah? Ada apa ya di gambarnya? Nah, kalian bisa baca cerita itu, bisa dibaca sama Bunda, bareng sama Bunda, lalu boleh nanti dikerjakan. Nah, lalu di sini ada halaman 24. Ini gampang, ya, kayak TTS, teka-teki silang. Tapi di sini udah ada jawabannya, tinggal pindahin aja. Terus, nah di sini sama seperti Miss buat ini. Nah, jadi nanti tugas kalian adalah membuat peta konsep ini sekalian dengan yang ini yang Miss tulis. Pengertiannya kan udah Miss tulis. Nah, keadaannya menjadi seperti apa? Kalau cuaca cerah panas, kalau cuaca hujan banyak airnya, berawan itu enak, kalau mendung siap-siap. Nah, kalian buat seperti ininya dari kata-kata dari sini. Aktivitas yang cocok cuaca cerah tadi, misalnya jemur baju, makan makanan yang menyegarkan, ya, seperti itu. Pokoknya sesuai dari ininya. Nanti boleh difotoin sama Miss. Nanti juga ada banyak cerita. Nah, hujan itu berkah ya. Nah, cuaca hujan itu berkah bagi petani karena bisa mengairi sawah. Lalu saat cuaca cerah enak, petani bisa ngejemur padi. Pokoknya berbeda-beda. Kalian bisa baca ceritanya. Nanti Miss akan tuliskan tugas kalian membacanya halaman apa. Jadi kalian bisa menulis ini semua seperti ini. Pengertiannya apa? Ininya gimana? Ya. Cukup sekian materi dari Miss hari ini. Semoga kalian mudah memahaminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.